Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan materi kita tentang evaluasi pengajaran keterampilan berbicara. Evaluasi artinya penilaian. Jadi, bagi calon guru ataupun seorang guru bahasa Indonesia harus bisa menilai keterampilan berbicara siswanya. Nah, apa saja yang dilihat? Yaitu yang pertama ada faktor kebahasaan dan yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan terbagi menjadi 11 ya. Yang pertama kita lihat pengucapan vokal. Pengucapan vokal misalnya a, i, u, e, o. Nah, kalau dia hanya mengucapkan kata marilah kita berikan, berarti a-nya itu tidak jelas. Nah, berarti bermasalah atau nilai pengucapan vokalnya rendah. Berikutnya pengucapan konsonan. Nah, begitu juga ya untuk konsonan. Seharusnya seseorang harus bisa mengatakan kata-kata yang jelas. Ya, kata-kata yang jelas itu misalnya untuk kata dapat harus diucapkan dapat, bukan dapat. Oleh karena itu. Jadi menggunakan pengucapan yang jelas ya, konsonannya harus tepat. Selanjutnya, penempatan tekanan. Tekanan itu kita berikan biasanya di akhir ya, di akhir suku kata atau suku kata kedua dari belakang. Misalnya kata pemberani, berarti kita menekankan pada kata berani. Kemudian kesempatan, berarti kepada patannya itu, kesempatan, bukan di awal. Pemberani, kesempatan, itu akan membuat pendengar menjadi terganggu ya, atau audien menjadi tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Selanjutnya, penempatan persendian, yaitu berhenti atau jeda. Nah, ini bisa diberikan contoh sebagai berikut ini. Bisa Anda lihat ya. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ruangan ini. Itu yang benar. Yang salahnya, yang terhormat, Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ruangan ini. Nah, ini membuat kalimatnya menjadi berbeda maknanya. Bapak Ibu dosen yang telah, itu salah untuk penempatan persendian. Selanjutnya, penggunaan nada atau irama. Nah, ini intonasi sama ya. Jadi setiap yang kita ucapkan itu tidak lurus saja atau tidak datar saja, tetapi ada nadanya. Misalnya, yang terhormat, Bapak Ibu dosen yang telah hadir di ruangan ini. Dan yang teristimewa kepada seluruh peserta kuliah umum kewirausahaan pada hari ini di Aula Gedung B STQ PGRI Sumatera Barat. Itu kan terlihat adanya nada, adanya perbedaan iramanya, penggunaan iramanya ya. Nah, selanjutnya pilihan kata. Kata yang diucapkan itu harus ada pilihannya ya, diksinya itu artinya kata yang diucapkan harus tepat, jelas dan bervariasi. Jelas di sini adalah mudah dimengerti oleh pendengar. Pendengar akan lebih senang atau lebih memahami kalau kata-kata yang didengar itu sudah dikenal oleh pendengar ya. Tapi kalau kata-katanya terlalu asing itu membuat pendengar menjadi bingung. Nah, ini sebaiknya dihindari kata-kata yang terlalu asing gitu. Selanjutnya untuk pilihan ungkapan mirip tetapi ini dalam bentuk ungkapan, dalam ini tatarannya kata. Misalnya kita ketika berbicara menggunakan ungkapan-ungkapan yang jarang dipahami oleh pendengar. Misalnya kita harus barakik-rakik ke hulu, seperti itu ungkapannya ya. Itu tidak semua orang memahami. Selanjutnya variasi kata. Untuk kata melihat itu kan variasi katanya mengintip, melotot. Nah, kita cocokkan itu harus disesuaikan dengan situasinya. Misalnya Andi melihat temannya yang sakit di rumah sakit. Nah, itu kata melihat. Jangan digunakan Andi mengintip temannya yang sakit di rumah sakit. Nah, itu menjadi kata tersebut tidak
pas tidak cocok atau membuat penilaian keterampilan berbicaranya menjadi rendah. Selanjutnya untuk tata bentukan, ada kata-kata yang harusnya membutuhkan imbuhan misalnya. Ani berlari ke tepi jalan. Jangan malah menggunakan kata Ani lari ke tepi jalan. Nah, harusnya Ani berlari, harus menggunakan imbuhan. Selanjutnya struktur kalimat. Kalimat yang diucapkan itu harus jelas SPOK-nya, harus beraturan, ya. Misalnya Ani menjemur kain misalnya. Jangan menjemur kain Ani. Nah, itu akan membuat pendengar menjadi terganggu dan mengurangi nilai dari keterampilan berbicara. Selanjutnya ragam kalimat. Kalimat yang digunakan itu kita cocokkan, kita menggunakan ragam, apakah ragam politik, ragam kalimat gaul atau ragam kalimat yang resmi, itu harus dicocokkan. Jangan ketika kita berbicara dalam situasi resmi malah menggunakan ragam kalimat yang tidak resmi. Selanjutnya, faktor non-kebahasaan. Nah, ini dinilai juga keberanian dan semangat. Semakin berani, itu tinggi skornya. Semakin semangat juga tinggi skornya. Tetapi kurang berani, kurang semangat mengurangi penskoran, apalagi untuk yang tidak berani atau tidak semangat itu skornya menjadi rendah. Selanjutnya kelancaran, ini sudah diberitahukan pada pertemuan sebelumnya bahwa jarangkan ya, gunakan kata-kata yang memang Anda paham dan jangan sering menggunakan kata-kata yang tidak Anda pahami sendiri lalu kita sambil memikir, nah itu harus dihindari, itu mengurangi penilaian kelancaran. Selanjutnya, kenyaringan suara. Suara yang kita keluarkan itu harus nyaring, harus jelas didengar oleh semua pendengar. Ya, kalau misalnya pesertanya ada 30, 40 itu kedengaran suaranya hingga ke belakang. Kalau misalnya kecil itu mengurangi penskoran atau nilai keterampilan berbicara menjadi rendah. Selanjutnya pandangan mata. Ini untuk menguasai materi itu akan berpengaruh terhadap pandangan mata. Semakin menguasai materi seseorang, maka pandangan matanya nanti terlihat yakin dalam menyampaikan materi yang akan dibicarakan, yang akan disampaikan kepada pendengar. Pandangan mata jangan pada satu titik saja, tetapi pandangan mata harus melihat semua audien dengan secara yakin. Dan juga jangan terlalu textbook atau melihat catatan buku, jangan terlalu melihat ke satu titik. Selanjutnya gerak-gerik dan mimik. Nah, ini seperti ini, bisa Anda lihat gambarnya. Ini menggunakan gerak-gerik mimik dan ini akan membuat penilaian berbicara semakin tinggi, tapi juga jangan terlalu lincah sehingga tidak disesuaikan dengan apa yang dibicarakan. Selanjutnya keterbukaan. Jadi juga dinilai apakah si pembicara bisa menerima segala kritik, saran atau adanya masukan-masukan dari si pendengar. Penalaran di sini maksudnya semua yang dibicarakan harus logis, masuk akal. Penguasaan topik berarti si pembicara harus menguasai topik atau apa yang ingin disampaikan. Karena tidak menguasai topik, maka nanti nilai berbicaranya juga menjadi rendah. Ini saling berkaitan. Kadang bisa dilihat dari kelancaran. Kalau dia tidak lancar berarti dia tidak menguasai topik. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara penilaian atau membuat rubrik penilaian. Yang pertama itu faktor-faktor yang dinilai, dibuatkan tabelnya. Kemudian pengisian tabel atau kolom bertahap ya, tidak sekaligus karena latihan berulang-ulang. Misalnya untuk penilaian pertama itu dinilai aspek kebahasaannya, yaitu pelafalan saja atau pengucapan saja, dengan yang kedua yaitu diksi. Nah, sedangkan non kebahasaannya misalnya yang dilihat itu adalah yang keberanian saja dan tatap mata atau pandangan mata. Untuk pertemuan berikutnya atau untuk menilai selanjutnya kita lihat lagi aspek yang berikut, yang lain dari yang aspek yang 4 itu. Nah, selanjutnya penilaian dimulai dengan faktor yang lebih mudah, misalnya keberanian. Berikutnya, setiap siswa diberi kesempatan untuk menilai dengan mengisi tabel dan komentar terhadap temannya yang tampil berbicara. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk menilai temannya sendiri, lalu memberikan komentar di sampingnya. Setelah semua siswa atau mahasiswa selesai berbicara, yang bertugas sebagai pengamat mengungkapkan komentarnya. Jadi disampaikan juga secara lisan bahwa kekurangan si Andi misalnya pada pelafalan ada yang tidak jelas atau tidak melihat audiens,
atau tidak menatap mata pendengar dan lain sebagainya. Guru yang meluruskan dan menyimpulkan komentar-komentar tersebut. Di akhir pembelajaran maka guru atau dosen menyampaikan apa kekurangan, siapa yang paling bagus dalam berbicara, siapa yang masih memerlukan perbaikan. Baik, ini contoh yang sederhana untuk kriteria rubrik penilaiannya: kelancaran pengucapan, intonasi, pilihan kata, skor tertinggi 3, kemudian 2 dan 1. Berikutnya begitu seterusnya. Nanti akan Ibu bagikan rubrik penilaian contoh yang lainnya.